Selamat datang di Pena Kehidupan, tempat di mana hikmah dan inspirasi bertemu. Di sini, kami hadir dengan berbagai cerita yang menggugah jiwa, memberikan pelajaran berharga, dan membantu kita menemukan makna dalam setiap langkah kehidupan. Mari kita bersama-sama menjelajahi kisah indah yang mengajar tentang cinta, pengorbanan, dan harapan. Jangan lupa untuk like, share, dan komentari video ini, serta subscribe, agar tidak ketinggalan setiap momen penuh hikmah yang kami bagikan. Terima kasih telah bergabung. Pondok kecil kami di ujung gang sempit itu memang tidak mewah, tapi disinilah surga kami tercipta. Dindingnya dicat biru langit, terasnya hanya cukup untuk satu bangku kayu panjang. Sore itu, gerimis turun lembut. Aku duduk di bangku kayu, menyelesaikan jahitan kemeja Tama yang robek. Gerimis selalu mengingatkanku pada hari kami menikah. Hari yang basah namun penuh janji. Tama keluar dari rumah, membawa 2 cangkir kopi hitam. Ia duduk di sampingku, menyandarkan kepalanya di bahuku. Aroma kopi dan tanah basah adalah aroma paling damai bagiku. Kau sedang merajut apa, sayang? Tanyanya, suaranya serak dan hangat. Hanya memperbaiki kemejamu. Kau harus tampil rapi besok kan? Ada wawancara kerja yang penting. Jawabku. Tanganku lincah menggerakkan jarum. Tama tersenyum. Senyum yang dulu selalu menjadi penawarku dari segala lelah. Kau memang yang terbaik, Maya. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan tanpa tangan ajaibmu ini. Kami berdua memang baru menikah setahun. Kami memulai dari nol. Tama hanya seorang pegawai serabutan yang sedang berusaha keras mencari pekerjaan tetap. Aku, seorang penjahit lepas yang menghasilkan uang seadanya. Kami kekurangan materi, tapi kami tak pernah kekurangan tawa. Namun, belakangan ini ada yang berbeda. Tama, panggilku pelan, saat ia hanya diam menatap rintik hujan. Kau baik-baik saja? Kau sering terlihat melamun. Tama menghela napas panjang. Aku hanya lelah, Maya. Aku ingin kita segera keluar dari sini. Aku bosan melihatmu harus bekerja keras di bawah lampu redup ini. Aku ingin memberimu rumah yang besar, perhiasan, dan kehidupan tanpa rasa khawatir. Nada suaranya mengandung frustrasi yang baru kulihat. Ia memang selalu ambisius. Tapi kini, ambisi itu terasa seperti dinding yang mulai menjauhkan kami. Ia terlalu fokus pada kemewahan yang belum ada, hingga lupa menikmati kebahagiaan yang sudah ada. Aku tidak butuh kemewahan, Tama. Aku butuh ketenangan, dan aku sudah merasa tenang di sini, bersamamu, kataku, memegang tangannya. Tama hanya tersenyum tipis, senyum yang tak sampai ke matanya. Kau memang selalu sederhana, tapi dunia tidak sesederhana itu, Maya. Ibu juga sering bertanya, sampai kapan kita akan terus begini? Ucapan Tama tentang ibunya, Bunda Siska, seketika membuat hatiku dingin. Bunda Siska memang tidak pernah sepenuhnya menyukaiku. Baginya, aku terlalu biasa untuk putranya yang dianggapnya calon orang sukses. Kami jarang bertemu, tapi setiap kali Bunda Siska bicara, kata-katanya selalu bernada meremehkan. Kita akan membuktikan pada Bunda bahwa kita bisa sukses dengan cara kita sendiri, kan? Tanyaku, mencoba menguatkan janjinya. Tama tidak menjawab. Ia hanya bangkit. Aku harus siapkan berkas. Aku harap wawancara besok berhasil. Setelah Tama masuk kamar, aku duduk sendiri di teras. Gerimis mulai reda, meninggalkan aroma tanah yang sedar. Aku memeluk diriku sendiri. Rasa hampa itu, rasa takut kehilangan Tama, bukan karena orang lain, tapi karena ambisinya sendiri, mulai merayapi jiwaku. Aku menatap kemeja yang sudah kujahit rapi. Kemeja itu adalah simbol pengorbananku, simbol cintaku yang tak bersyarat. Aku berharap Tama takkan pernah melupakan bahwa kemeja ini dan aku menemani langkahnya saat ia belum punya apa-apa. Tiba-tiba, sebuah motor berhenti di depan pagar. Seorang kurir mengirimkan amplop besar berwarna krem dengan lambang sebuah kantor notaris ternama di sudutnya. Untuk Bapak Pratama, dokumen sangat penting, kata kurir itu. Jantungku berdebar kencang. Amplop ini, apakah ini jawaban atas doa Tama? Atau justru awal dari perpisahan yang akan merenggut kehangatan pondok kecil kami? Jantungku berdebar kencang. Amplop ini
Apakah ini jawaban atas doa Tama? Atau justru awal dari perpisahan yang akan merenggut kehangatan pondok kecil kami? Aku mengambil amplop itu dari tangan kurir dengan tangan gemetar. Dingin, tebal, dan sangat resmi. Aku tahu Tama tidak punya urusan hukum atau kekerabatan dengan kantor notaris. Rasa penasaran itu mendorongku, namun aku menahan diri. Aku meletakkan amplop itu di meja ruang tamu, tepat di bawah bingkai foto pernikahan kami. Tidak lama kemudian, Tama keluar dari kamar. Sudah rapi dengan kemeja yang baru kujahit. "Kau sudah siap-siap, Mai? Ada apa?" tanyanya melihatku berdiri di depan meja. Tama terdiam saat melihat amplop krem berstempel notaris itu. Raut wajahnya seketika berubah tegang, lalu diikuti rasa ingin tahu yang besar. "Apa ini? Dari siapa?" Tama segera meraih amplop itu dan merobeknya tanpa ragu. Aku berdiri di sampingnya, menahan napas. Suara kertas dibuka di keheningan pondok kami terasa memekakan telinga. Tama membaca isinya. Ekspresinya yang tegang seketika berubah menjadi campuran antara terkejut, tidak percaya, dan gembira yang meledak-ledak. "Maya, kita tidak perlu wawancara kerja itu lagi. Kita kaya," serunya. Tawanya terdengar asing, terlalu lantang untuk ruangan sekecil ini. Ia memelukku erat, tapi tatapannya fokus pada selembar kertas itu. "Ini warisan sayang, dari Paman Jati. Ternyata sebelum meninggal, ia mewariskan seluruh asetnya padaku, karena aku satu-satunya keponakan laki-laki. Tanah, rumah mewah di pusat kota, dan beberapa deposito." Aku terperangah. Paman Jati adalah kerabat jauh yang tidak pernah kami temui. Kami bahkan tidak tahu Tama masuk dalam daftar ahli warisnya. Ini adalah keajaiban yang terasa seperti skenario film. Air mataku menetes. Air mata bahagia campur haru. "Alhamdulillah, Tama. Doa kita dikabulkan." "Bukan hanya dikabulkan, Maya. Ini lebih dari yang kita bayangkan." Tama menjauh dariku, matanya berkilauan oleh ambisi. "Rumah ini akan segera kita tinggalkan. Aku akan menjual sebagian aset itu untuk modal bisnis. Bukan lagi pegawai, aku akan jadi bos. Aku akan buktikan pada semua orang, terutama ibu, bahwa aku pantas mendapatkan yang terbaik." Kata-kata terbaik dan bukti yang diucapkannya terasa sangat menekankan status dan pengakuan. Ia berbicara tentang masa depan, tetapi dengan nada yang dingin, seolah-olah dia sudah menjauh dariku bahkan sebelum melangkah. Aku mencoba menenangkan euforianya. "Tama, kita harus bersyukur, tapi jangan sampai kekayaan ini mengubah kita." Tama tertawa, kali ini sedikit mengejek. "Mengubah? Tentu saja harus berubah, Maya. Kita harus menjadi orang yang lebih baik, lebih terhormat. Kau tidak perlu lagi menjahit receh, sayang. Kau harus belajar menjadi nyonya yang elegan." Jangan malu-malukan aku di lingkungan yang baru nanti. Ucapan itu seperti tamparan halus. Meremehkan pekerjaan yang selama ini menghidupi kami. Malam itu Tama tidur gelisah. Ia terus-menerus menghubungi notaris, pengacara, dan bahkan Bunda Siska. Ia tidak lagi tidur sambil memelukku. Punggungnya yang menghadapku terasa seperti dinding tebal yang baru didirikan. Di tengah malam, aku mendengar Tama berbisik di telepon. "Tentu saja, Bu, Maya tidak akan ikut campur. Semua aset akan atas nama saya. Saya akan jaga semuanya." Hatiku mencelos. Ia berjanji pada ibunya bahwa aku tidak akan ikut campur. Bahwa ia akan menjaganya dari diriku. Aku memejamkan mata. Memeluk kehangatan yang tersisa di pondok kecil ini. Warisan itu belum disentuh. Tetapi hati Tama sudah pergi jauh. Terperangkap dalam bayangan kemewahan dan kesombongan. Janji Tama pada ibunya menunjukkan bahwa ia sudah mulai memihak. Apa langkah pertama Tama setelah resmi mendapatkan warisan? Dan bagaimana Bunda Siska mulai berperan aktif dalam meracuni hati Tama? Di tengah malam, aku mendengar Tama berbisik di telepon. "Tentu saja, Bu, Maya tidak akan ikut campur. Semua aset akan atas nama saya. Saya akan jaga semuanya." Hatiku mencelos. Ia berjanji pada ibunya bahwa aku tidak akan ikut campur, bahwa ia akan menjaganya dari diriku. 3 hari setelah surat warisan diterima, segalanya bergerak cepat. Tama resmi mendapatkan akses penuh ke aset-aset tersebut. Ia segera menjual beberapa bagian tanah warisan untuk mendapatkan uang tunai besar. Langkah pertama yang diambil Tama bukan merayakan bersama, melainkan mengunjungi Bunda Siska, ibunya. Tama bersikeras aku harus ikut. Saat kami tiba di rumah Bunda Siska,
Ibu menyambut kami dengan senyum lebar yang belum pernah kulihat. Ia memeluk Tama erat, bangga. Anakku memang hebat. Ibu tahu, kau ditakdirkan menjadi orang besar. Seru Bunda Siska, nadanya memuja. Setelah memuji Tama habis-habisan, tatapan Bunda Siska beralih padaku. Senyumnya meredup, digantikan oleh sorot mata menilai. Nah Maya, kau harusnya bersyukur sekali. Kalau bukan karena warisan ini, kapan kalian akan keluar dari gubuk reot itu? Kau harus melayani Pratama dengan lebih baik sekarang. Ia adalah pengusaha besar, katanya. Nadanya merendahkan. Saya selalu melayani Mas Tama dengan baik, Bunda. Jawabku, berusaha sopan. Bunda Siska tertawa sinis. Melayani? Kau pikir kemeja robek yang kau jahit itu namanya melayani? Sekarang, Pratama akan bertemu orang-orang penting. Kau harus mulai belajar berdandan, beli pakaian mahal. Kau harus bisa jadi pajangan yang layak di sampingnya. Tama mengangguk setuju. Iya, Mai, Bunda benar. Kau harus mulai mengubah penampilanmu. Aku akan memberimu kartu baru. Jangan lagi kau sibuk dengan mesin jahit butut itu. Itu memalukan. Kata-kata Tama menusuk. Ia benar-benar menganggap pekerjaanku dan kesederhanaanku sebagai aib di hadapan kekayaan barunya. Saat kami hendak pulang, Bunda Siska menarik tangan Tama ke sudut ruangan. Aku pura-pura sibuk merapikan tas, tetapi pendengaranku terfokus pada bisikan mereka. Kau harus pindah ke rumah warisan itu segera nak, dan ibu akan ikut pindah sementara. Ibu harus mengawasi asetmu, dan yang terpenting, mengawasi dia, bisik Bunda Siska, matanya melirik ke arahku. Jangan sampai harta ini diurus oleh orang yang tidak tahu apa-apa. Dan ingat, kau harus fokus pada bisnis, lupakan hal-hal sepele dari masa lalu. Aku tahu hal-hal sepele yang dimaksud Bunda Siska adalah aku, istrinya. Dan yang ia maksud masa lalu adalah masa-masa sulit kami, yang kini Tama anggap memalukan. Tama mengangguk mantap. Tentu Bu, saya akan segera atur kepindahan Ibu. Dalam perjalanan pulang, aku mencoba berbicara pada Tama. Mas, kenapa Bunda harus ikut pindah? Kita kan bisa mengurus rumah itu berdua saja. Tama menjawab ketus. Kenapa kau keberatan? Ibu ingin membantu. Beliau lebih tahu tentang hidup mapan darimu. Kau tidak perlu cemas. Tugasmu hanya membereskan barang-barang. Jangan melawan ibu. Aku menoleh ke jendela. Pemandangan pondok kecil kami di kejauhan terlihat muram. Aku menyadari, bukan hanya rumah yang akan kami tinggalkan, tapi juga kehangatan dan kesederhanaan yang selama ini menjadi pondasi kami. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di depan bangku kayu yang biasa kami duduki di teras. Aku mengambil buku catatan kecilku. Bukan untuk mencatat keuangan, melainkan untuk menuliskan segala rasa di dada. Aku menulis, mencoba memproses rasa sakit atas penolakan hati Tama. Aku tidak tahu bahwa di masa depan, catatan ini akan menjadi surat terakhir yang aku tinggalkan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di depan bangku kayu yang biasa kami duduki di teras. Aku mengambil buku catatan kecilku. Bukan untuk mencatat keuangan, melainkan untuk menuliskan segala rasa di dada. Aku tidak tahu bahwa di masa depan, catatan ini akan menjadi surat terakhir yang aku tinggalkan. Seminggu kemudian, kami resmi pindah. Rumah warisan itu memang megah, 3 lantai, interior klasik dengan halaman luas. Tapi rumah ini terasa asing. Setiap ruangan terlalu besar, terlalu sunyi, dan terlalu dingin. Bunda Siska sudah lebih dulu menempati kamar di lantai bawah. Ia bukan datang sebagai tamu, melainkan sebagai penguasa baru. Maya, kau harus ingat, rumah ini besar. Jangan biarkan debu menempel sedikit pun. Kau sudah tidak punya alasan untuk bermalas-malasan, kan? Sambut Bunda Siska, bahkan sebelum aku sempat menaruh barang. Aku menarik napas panjang. Aku tahu hari-hariku akan sulit. Tama, ia sama sekali tidak peduli pada suasana rumah. Ia sibuk merenovasi salah satu ruangan menjadi kantor pribadinya, membeli gadget mahal, dan berbicara di telepon dengan nada sombong yang baru. Ia benar-benar telah menjadi orang kaya baru yang angkuh. Kau tidak perlu lagi menyentuh pekerjaan rumah yang berat, Maya. Aku sudah mempekerjakan seorang asisten rumah tangga. Tugasmu hanya menjaga penampilanmu dan menjadi pendampingku saat acara penting, ujar Tama, tanpa menatapku. Matanya terpaku pada layar laptop barunya. Asisten rumah tangga itu bernama Tini. Tini adalah wanita paruh baya yang tenang,
Tetapi aku merasakan tatapan Bunda Siska yang selalu mengawasi, seolah Tini adalah mata-matanya. Rutinitas kami berubah drastis. Dulu kami sarapan di teras sambil berbagi kopi. Kini kami duduk berjauhan di meja makan marmer yang panjang, seringkali ditemani Bunda Siska yang terus memberi instruksi pada Tama dan kritik padaku. Pratama, jangan sering-sering pulang larut. Kau harus menjaga citra. Jangan seperti dulu, pulang dengan bau oli, kata Bunda Siska. Dan kau Maya, jangan pakai piyama lusuh itu saat sarapan. Kau merusak selera makan Pratama. Kau harus lebih klasi, sindir Bunda Siska. Matanya menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tama tidak membela, ia hanya diam, menikmati perannya sebagai putra sukses yang diagung-agungkan. Malam itu, aku mencoba menyalakan lilin aromaterapi di kamar kami. Mencoba mengembalikan sedikit kehangatan pondok lama. Aku menunggu Tama pulang hingga pukul 10. Saat Tama masuk, ia terlihat lelah, tetapi aroma parfumnya berbeda. Bukan bau parfum lamanya, melainkan wangi mahal yang asing. "Kenapa gelap-gelapan begini?" tanyanya. Suaranya dingin. "Matikan lilin itu. Aku tidak suka. Ini bukan lagi gubuk reot kita yang romantis. Ini rumah mewah." Ia mematikan lilin itu dengan jari-jarinya yang kasar. "Mas, aku hanya ingin kita bicara. Sudah seminggu kita pindah, dan kita tidak pernah benar-benar bicara dari hati ke hati," kataku, mendekat. Tama menghela napas. "Apalagi Maya, aku sibuk membangun masa depanmu. Kau hanya perlu diam dan menikmatinya. Bisnis itu rumit, jangan ganggu aku dengan drama sentimentalmu." Ia mencampakkan kata-kataku sebagai drama sentimental. Aku mundur selangkah. "Aku hanya takut, Mas. Aku takut kemewahan ini merenggut kebahagiaan kita. Aku takut kau lupa siapa yang menemanimu saat kau tidak punya apa-apa." Tama menatapku dengan mata lelah yang dipenuhi rasa angkuh. "Aku tidak lupa, tapi aku tidak ingin mengingatnya." Itu adalah masa lalu yang memalukan. Kau harusnya ikut maju, bukan malah menarikku kembali ke masa sulit itu. Kata-katanya seperti menusuk tepat di jantungku. Ia tidak hanya meremehkan masa lalu kami, ia juga meremehkan diriku. Ia menolak kehangatan yang kucoba hadirkan. Aku hanya bisa menelan kesakitan itu dan mengangguk. Aku tahu, hari-hari di neraka harta baru saja dimulai. Keesokan harinya, Bunda Siska semakin intens mengawasiku. Ia memastikan aku tidak menyentuh dokumen penting Tama dan selalu mendikte caraku berpakaian dan berbicara. "Maya, kau harus belajar membuat janji temu penting dengan salon mewah. Kau tidak bisa terus-menerus terlihat kusam. Itu merusak citra Pratama di mata rekan bisnisnya," ujar Bunda Siska saat kami sarapan berdua. "Tama sudah pergi sejak subuh." "Saya rasa penampilan saya tidak mengganggu bisnis Mas Tama, Bunda. Saya jarang keluar," jawabku selembut mungkin. "Oh, tentu saja mengganggu. Suami itu cerminan istri. Jangan sampai Pratama malu memperkenalkanmu kepada kolega-koleganya yang berkelas," balas Bunda Siska, tatapannya penuh penghinaan. Aku memilih diam, menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari mulut Bunda Siska adalah upaya untuk menekan dan merendahkanku. Sementara itu, Tama semakin jauh. Ia kini pulang sangat larut, seringkali lewat tengah malam. Jika aku bertanya, jawabannya selalu sama. Pertemuan bisnis yang padat. Investasi ini tidak bisa menunggu. Ponselnya selalu dalam mode senyap, dan ia meletakkannya terbalik di meja. Satu malam, aku menunggu Tama pulang. Aku tidak lagi menyiapkan lilin, hanya duduk di tepi ranjang besar kami. Pukul 1 dini hari, Tama masuk. Ia terlihat sangat lelah, tapi di matanya ada kilatan kegembiraan yang bukan berasal dari keberhasilan bisnis, melainkan dari sesuatu yang lebih personal. "Kau belum tidur?" "Aku lelah, Maya," katanya singkat, tanpa menanyakan kabarku. "Aku hanya menunggumu, Mas. Sejak pindah ke sini, kita tidak pernah punya waktu untuk kita," kataku lirih. Tama mendengus. "Berhenti bersikap manja. Aku sedang bekerja keras untukmu. Tidurlah." Ia melepas jasnya dan melemparkannya ke kursi. Ia lalu berjalan menuju kamar mandi. Aku bangkit, berjalan ke kursi untuk merapikan jas mahal Tama. Saat aku meraihnya, aroma parfum mahal dan asing itu menerpa hidungku. Itu bukan aroma parfum yang sama dengan yang kucium beberapa hari lalu. Tapi, ini jelas wangi parfum wanita. Wanginya manis, berkelas, dan sangat kuat. Tanganku berhenti bergerak. Jantungku berdetak kencang, dan tiba-tiba seluruh tubuhku terasa dingin. Aku mendekatkan jas itu ke hidungku. Ya, aku yakin.
Ini bukan aroma maskulin, aku mencari di saku jas. Aku menemukan sebuah kunci magnetik kamar hotel. Dan yang lebih menyakitkan, sebuah struk pembelian bunga mawar peach dari toko bunga premium. Bunga yang dibeli sore ini, kepalaku pening. Kunci hotel dan bunga mawar peach. Bunga yang melambangkan apresiasi dan keinginan. Bukti ini tidak bisa dibantah lagi. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka, dan Bunda Siska masuk tanpa mengetuk. Ia tampak curiga. Matanya langsung tertuju pada jas yang kupegang dan raut wajahku yang pucat. Apa yang kau lakukan dengan jas Pratama di tengah malam, Maya? Kau tidak sedang mencari sesuatu yang bukan urusanmu, kan? Tanyanya dingin. Aku buru-buru menyembunyikan kunci hotel dan struk bunga di telapak tanganku, yang kuletakkan di belakang punggung. Tidak ada, Bunda. Saya hanya merapikannya. Mas Tama sepertinya lupa, kataku. Berusaha sekuat tenaga agar suaraku tidak bergetar. Bunda Siska mendekatiku dengan langkah perlahan. Matanya yang tajam mengawasi setiap gerakku. Ingat, Maya. Jangan pernah mencampuri urusan Pratama di luar. Dia punya banyak teman wanita yang membantunya. Kalau sampai kau membuat drama karena cemburu buta, aku akan pastikan Pratama mendengar semua cerita tentang masa lalumu yang memalukan itu. Kau mengerti? Kau akan diusir dari rumah ini tanpa membawa apa-apa. Ancamnya. Penuh intimidasi. Aku hanya bisa menunduk. Mengangguk tanpa suara. Ancaman itu membuatku takut. Tetapi bukti di tanganku membuatku sadar bahwa aku tidak bisa lagi diam. Aku harus tahu siapa pemilik aroma parfum itu dan siapa yang kini menjadi prioritas Tama. Malam itu, aku tidur dengan dua benda panas dalam genggaman. Kunci kamar hotel dan struk bunga mawar. Kedua benda itu adalah awal dari neraka yang sebenarnya. Maya kini memegang kunci hotel dan struk bunga mawar. Akankah ancaman Bunda Siska berhasil membungkamnya? Atau akankah Maya mencari tahu tentang Luna, wanita di balik aroma parfum itu? Keesokan harinya, Tama pergi pagi-pagi sekali, meninggalkan rumah tanpa sarapan. Bunda Siska menyibukkan diri di halaman, memberi instruksi pada tukang kebun. Aku tahu ini adalah kesempatanku untuk mencari tahu. Aku membawa struk pembelian bunga itu ke ruangan kerjaku yang dulu, kamar kecil di lantai 2 yang kini hanya berisi mesin jahit dan barang-barang lamaku. Pada struk itu tertera nama pemesan, Pratama, dan ada catatan kecil untuk pengantar. Tolong tuliskan untuk Luna. Terima kasih atas waktu yang indah semalam. Luna, nama itu seketika menembus jantungku. Bukan hanya rekan bisnis biasa. Aku mengambil ponsel lamaku dan mencari nama Luna yang terkait dengan Pratama. Dengan cepat aku menemukan akun media sosial Pratama yang baru, yang ia sembunyikan dariku. Dan di antara teman-temannya, ada seorang wanita bernama Luna Kirana. Luna Kirana. Profilnya dipenuhi foto-foto yang menunjukkan gaya hidup mewah, pertemuan bisnis di restoran mahal, dan yang paling menyakitkan, beberapa foto selfie bersama Pratama yang terlihat sangat akrab, terlalu dekat untuk sekedar rekan kerja. Di beberapa foto, Luna memegang dompet kulit mahal dan anting mutiara yang terlihat familiar. Aku menggulir ke bawah dan menemukan sebuah unggahan yang membuat nafasku tercekat. Foto Tiara sedang berdiri di lobi hotel yang sangat mewah, dengan caption, "Pemandangan terbaik untuk memulai hari. Terima kasih atas meeting yang produktif, dear partner." Lobi hotel itu sangat mirip dengan hotel yang tertera pada kunci magnetik yang kupegang. Aku menjatuhkan ponselku di meja. Aku tidak perlu lagi bertanya. Keraguan telah berubah menjadi kepastian yang menyakitkan. Tama tidak hanya berselingkuh, ia menjalani hubungan yang serius, mewah, dan didukung oleh uang warisan kami. Aku segera menghapus riwayat pencarianku dan menyembunyikan kunci serta strok itu di dalam gulungan benang jahit. Aku harus tenang. Aku tidak bisa meledak sekarang. Ancaman Bunda Siska masih terngiang di telingaku. Sore harinya, Bunda Siska mengajakku ke ruang tamu. Ia menyuruhku duduk. Tatapannya kini berubah menjadi kasihan yang menjijikkan. "Maya, ibu tahu kau pasti curiga pada Pratama," kata Bunda Siska. Nadanya manis namun penuh racun. Aku terkejut. Bagaimana ia bisa tahu? Ibu sudah tahu semuanya, Maya. Tentang Luna. Dia adalah investor penting. Wanita modern, cerdas, dan sangat dibutuhkan Pratama untuk naik lebih tinggi. Lanjut Bunda Siska, seolah sedang memuji Luna. Tapi, Bunda, apakah kedekatan mereka harus sejauh itu? Tanyaku memberanikan diri. Bunda Siska tersenyum sinis. Jauh. Itu adalah harga yang harus dibayar Pratama untuk sukses. Luna itu cantik, Maya. Dia punya segalanya yang tidak kau miliki. Status, kecerdasan bisnis, dan penampilan yang sempurna. Kau
Kau hanya seorang penjahit dari gang sempit yang tidak bisa memberikan apa-apa pada Pratama selain cinta yang sentimental. Ia berhenti, lalu mendekatkan wajahnya padaku. Ibu sarankan, kau harus diam. Jika kau membuat drama, Pratama akan menceraikanmu. Dan yang terburuk, ibu akan pastikan Pratama percaya bahwa kau dulunya memiliki hubungan yang tidak baik dengan pria lain di masa lalu. Ibu akan menghancurkan reputasimu di hadapan Pratama. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun harta, dan kau akan dicap sebagai istri jahat. Mendengar Bunda Siska secara terang-terangan merestui perselingkuhan dan mengancam untuk memfitnahku, membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Aku menyadari, musuhku bukan hanya Luna, tetapi juga keluarga suamiku. Aku melihat keluar jendela, melihat pagar tinggi rumah ini. Ini bukan rumah, ini adalah neraka yang berhiaskan emas. Aku harus segera mengambil keputusan, melawan atau pergi dengan martabat. Maya kini berada di titik terendah, diancam dan dihadapkan pada bukti nyata pengkhianatan. Akankah ia mencoba melawan balik, ataukah ia akan menyusun rencana untuk melepaskan diri dari neraka harta ini? Malam itu, aku duduk di meja rias yang mewah, menatap pantulan diriku yang pucat. Aku memegang buku catatan kecilku yang penuh dengan curahan hatiku. Inilah satu-satunya tempat aku bisa jujur. Logika mengatakan, lawan, kau berhak atas harta itu. Kau menemani Tama dari nol. Hati mengatakan, lepaskan. Harta yang dibeli dengan kehinaan tidak akan pernah membawa kedamaian. Aku memilih mendengarkan hatiku, tetapi aku harus bertindak berdasarkan logika untuk sementara waktu. Aku tidak bisa pergi tanpa rencana. Aku memutuskan untuk melakukan satu hal lagi untuk meyakinkan diriku. Aku harus tahu seberapa jauh Tama merencanakan ini. Saat Tama pulang larut malam, ia langsung masuk ke kamar. Aku sudah menunggu di tempat tidur, berpura-pura tidur nyenyak. Setelah Tama tertidur pulas, aku bangkit perlahan, mengambil kunci ruang kerjanya yang terselip di saku celana. Aku masuk ke ruang kerjanya, jantungku berdegup kencang. Ruangan itu penuh dengan berkas properti dan dokumen hukum. Aku tidak mencari sertifikat tanah. Aku mencari sesuatu yang bersifat pribadi dan rahasia. Setelah mencari cukup lama, tersembunyi di balik tumpukan buku investasi, aku menemukan dua benda yang membuat tanganku gemetar. Pertama, sebuah buku tabungan dengan saldo yang sangat besar, hanya atas nama Pratama. Kedua, sebuah amplop resmi bertuliskan, Surat Peringatan Perjanjian Pranikah. Aku terkejut. Kami tidak pernah membuat perjanjian pranikah. Kami terlalu miskin untuk memikirkan hal itu. Aku membuka surat itu. Isinya adalah surat peringatan dari pengacara Pratama yang menyatakan bahwa jika terjadi gugatan cerai, Maya, sebagai pihak yang meninggalkan rumah, tidak berhak menuntut harta Pratama yang diperoleh dari warisan. Surat itu direkayasa dan ditandatangani beberapa minggu setelah warisan itu datang. Ada beberapa pasal yang menyatakan bahwa aku secara de facto sudah mendapatkan cukup kompensasi berupa gaya hidup mewah selama ini. Tubuhku lemas. Tama tidak hanya berselingkuh. Dia merencanakan perceraian ini dengan sangat matang, dibantu pengacara sengketa yang andal, dan didukung ibunya. Dia ingin menyingkirkanku dan memastikan aku pergi dengan tangan kosong. Aku kembali ke kamar, mengembalikan kunci itu. Aku duduk di tepi ranjang, menatap wajah Tama yang tidur. Di situ, aku tidak lagi melihat suamiku. Aku melihat seorang pengkhianat yang licik, yang lebih mencintai uang daripada janji pernikahannya. Aku mengambil buku catatan kecilku. Aku menulis dengan air mata yang mengaburkan pandanganku. Aku mengerti, Tama. Kau sudah menandatangani perjanjian perceraian di hatimu, bahkan sebelum surat ini sampai di tanganku. Kau telah memilih asetmu dan melupakan aset terbesarmu, kesetiaan. Aku tidak akan melawanmu di pengadilan. Aku tidak akan memperjuangkan uang kotor yang kau cintai itu. Aku hanya akan memperjuangkan satu hal darimu, pengakuan dan martabat. Aku menutup buku catatan itu. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku akan meninggalkan neraka harta ini, dan surat ini akan menjadi surat terakhir yang ia baca. Tapi sebelum itu, aku harus mengkonfrontasi dia, agar hatiku benar-benar lega. Maya kini tahu Tama sudah merencanakan perceraian. Akankah ia langsung mengonfrontasi Tama tentang surat itu, atau tentang Luna? Dan bagaimana Bunda Siska akan memanas-manasi situasi ini?
Keesokan paginya, aku menunggu Tama di meja makan. Ia keluar dengan terburu-buru, tanpa menyentuh sarapan. Aku buru-buru, Maya. Ada meeting penting di luar kota. Aku akan pulang besok sore, katanya sambil menyambar kunci mobil. Aku berdiri di depannya, menatap matanya. Bukan meeting penting, Tama, tapi perjalanan 2 hari bersama Luna, kan? Tama terkejut, langkahnya terhenti. Ekspresinya langsung berubah menjadi marah dan defensif. Apa maksudmu? Siapa yang memberimu ide gila seperti itu? Aku tahu, Mas. Aku menemukan strok bunga mawar peach dan kunci hotel di jasmu malam itu. Dan aku tahu tentang Luna. Bunda Siska sendiri yang memberitahuku bahwa Luna adalah wanita yang sempurna untukmu, kataku. Suaraku tenang, tetapi dadaku bergemuruh. Tama mendengus. Ia tidak lagi menyangkal, tetapi justru membalikan serangan. Kau menggeledah barang-barangku. Beraninya kau. Itu namanya melanggar privasi. Kau tidak menghormati aku sebagai suamimu. Teriak Tama, suaranya memenuhi ruang makan yang luas. Aku melanggar privasi. Kau melanggar janji pernikahan kita, Mas. Kau melanggar janji di bawah gerimis itu. Kau melanggar kesetiaan yang kujaga selama 7 tahun. Balasku. Air mata mulai menggenang, namun aku menolak membiarkannya tumpah. Tepat saat itu, Bunda Siska muncul di ambang pintu dapur. Wajahnya penuh amarah dan pura-pura terkejut. Ada apa ini ribut-ribut? Maya, kenapa kau berani membentak Pratama? Serunya, mendekatiku dengan cepat. Lihat Bu, dia cemburu buta pada Luna. Dia menuduhku yang tidak-tidak, padahal Luna itu aset pentingku, kata Tama mencari dukungan. Bunda Siska segera menarik tanganku dengan kasar. Dengar kau wanita tidak tahu diri, Pratama sudah memberimu kehidupan mewah. Kau seharusnya bersyukur, bukan malah membuat keributan yang memalukan. Ia menatap Tama, dan dengan cepat ia melancarkan serangan yang paling menyakitkan. Pratama, kau tidak usah percaya. Ingat, Maya itu dulu pernah dekat dengan pria lain sebelum kau. Dia hanya berpura-pura baik di depanmu. Jangan biarkan wanita yang punya masa lalu kelam merusak kesuksesanmu sekarang. Mendengar Bunda Siska secara terbuka menggunakan fitnah masa lalu yang Tama sudah tahu dan pernah ia maafkan sebagai senjata untuk membelanya dari pengkhianatan, membuatku hancur. Ini adalah puncak kekejaman. Aku menatap Tama, mencari pembelaan, mencari sedikit pun jejak cinta. Namun Tama hanya menatapku dengan tatapan kosong, lalu mengangguk setuju pada ibunya. Sudah Maya, berhenti drama. Aku capek. Aku pergi sekarang, kata Tama dingin, mengambil tas kerjanya. Saat aku kembali, aku ingin suasana rumah ini tenang. Jangan pernah membuat keributan di hadapan ibuku lagi. Atau, kau tahu akibatnya. Ia melangkah pergi, meninggalkan aku di ruang makan bersama Bunda Siska, yang kini tersenyum puas. Aku jatuh terduduk di lantai, menangis tanpa suara, memeluk lututku. Air mata ini bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata keikhlasan yang terpaksa. Aku menyadari, Ridwan telah memilih sisi lain. Ia telah membiarkan aku terperangkap dalam jebakan fitnah ibunya. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana, terpaku oleh rasa sakit. Tiba-tiba, Bunda Siska berdaham keras. Sudah selesai dramanya? Sekarang, bersihkan air matamu dan bertingkah layaknya nyonya rumah. Jangan sampai Tini melihatmu seperti ini. Perintahnya dingin, sebelum berjalan menuju kamarnya. Aku bangkit, berjalan ke kamar yang terasa asing itu. Aku mengabaikan semua kemewahan, karpet tebal, gorden sutra, dan lemari yang penuh pakaian mahal yang tak pernah kurasa nyaman. Aku hanya mengambil satu benda, buku catatan kecilku. Aku duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar. Pemandangan itu seharusnya indah, halaman hijau terawat, pagar tinggi, tapi yang kulihat hanya tembok penjara. Aku membuka buku catatan itu, yang selama ini menjadi tempatku meluapkan rasa sepi dan ketakutan. Kali ini aku menulis dengan tujuan yang berbeda. Ini bukan lagi curahan hati, ini adalah epilog dari pernikahan kami, sebuah surat terakhir untuk Pratama. Aku menulis dengan pena sederhana, setiap goresan terasa seperti pisau yang memotong sisa-sisa ikatan kami. Untuk Pratama, suamiku yang dulu kucintai. Aku menulis surat ini bukan untuk menuntut atau memohon. Aku menulisnya sebagai salam perpisahan dan pengakuan. Aku mengakui bahwa aku gagal menjadi istri yang sempurna sesuai standar dunia barumu. Aku gagal menjadi wanita berkelas yang kau harapkan. Aku gagal menjadi pajangan yang layak di samping kesombonganmu. Aku gagal mendapatkan restu ibumu, yang kini kau dengarkan lebih dari suara hatimu sendiri. Aku melihat surat perjanjian yang kau siapkan. Aku melihat usahamu untuk menyingkirkanku tanpa kehilangan asetmu. Aku melihat ketakutanmu akan masa laluku yang kau gunakan sebagai senjata. Tapi, aku juga melihat betapa bahagianya kau saat ini.
Bahagia karena kau merasa berhasil, merasa diakui, dan merasa bebas dari masa lalu yang memalukan itu. Aku tidak akan melawanmu di pengadilan, Tama. Aku tidak akan memperjuangkan uang atau rumah ini. Semua ini yang meracuni hatimu adalah milikmu seutuhnya. Aku hanya ingin kau tahu, 7 tahun di pondok kecil itu, yang kau anggap memalukan, adalah 7 tahun terbaik dalam hidupku. 7 tahun di sini, di Istana Emas ini, adalah 7 tahun terburuk. Karena di sana, kau adalah suamiku. Di sini, kau hanya orang asing yang angkuh. Aku pergi, Tama. Aku pergi untuk menyelamatkan jiwaku, dan juga untuk melepaskanmu. Aku harap suatu hari nanti kau menemukan kebahagiaan sejati. Tapi aku yakin, kebahagiaan itu tidak akan pernah ada di balik dinding-dinding emas ini. Selamat tinggal dan semoga damai menyertaimu. Aku meninggalkanmu dengan ikhlas. Aku menutup buku itu dan menyisipkan kunci hotel serta struk bunga mawar di antara halamannya. Aku ingin dia membaca bukti, bukan untuk bertengkar, tetapi agar ia tahu bahwa aku pergi dalam kesadaran penuh, bukan karena bodoh. Aku mengepak barang-barangku, bukan pakaian mahal atau perhiasan, hanya pakaian lamaku, mesin jahit bututku, dan tentu saja buku catatan kecil ini. Malam itu, aku menunggu Bunda Siska tidur nyenyak. Aku harus pergi sebelum ia bisa menghentikanku atau menuduhku mencuri. Aku meletakkan buku catatan itu di atas meja samping tempat tidur Tama, tepat di bawah cincin pernikahan kami yang sudah mulai ia lepas. Dengan langkah perlahan, aku menuruni tangga. Di ruang tamu yang megah dan gelap, aku menoleh ke belakang. Rumah ini sudah tidak lagi terasa menyakitkan. Ia hanya terasa kosong. Aku membuka pintu, melangkah keluar, dan menutupnya tanpa suara. Aku meninggalkan semua kemewahan palsu itu, hanya membawa martabat dan mesin jahitku. Aku berjalan menjauhi pagar tinggi rumah itu, menuju jalan raya yang sepi dan gelap. Aku tidak tahu harus kemana, tapi setiap langkah menjauh terasa seperti pelepasan beban yang selama ini menindih dadaku. Dinginnya udara malam terasa lebih jujur daripada kehangatan palsu di dalam rumah. Setelah berjalan cukup lama, aku menghubungi Mita, seorang teman lama yang dulu tinggal dekat kontrakan kami. Mita, tanpa bertanya banyak, langsung menyambutku. Pov Pratama, Tama. Tama kembali dari perjalanan bisnis 2 hari yang penuh gairah dengan Luna. Ia pulang dengan perasaan puas, merasa bahwa ia telah mengamankan investasi besar dan masa depan yang ia inginkan. Ia memasuki rumah warisan yang megah itu, siap menghadapi kemarahan Maya atau sindiran ibunya. Namun, yang menyambutnya adalah keheningan. "Maya, Bu?" panggil Tama. Tini, asisten rumah tangga, keluar dari dapur. "Selamat datang, Bapak. Ibu Pratama sudah tidur. Ibu Maya, saya tidak melihat beliau sejak pagi. Mesin jahitnya sudah tidak ada." Tama terkejut. Mesin jahit? Kenapa ia membawa benda lusuh itu? Mungkin dia pergi ke tempat temannya, pikir Tama, meremehkan. Biarkan saja, dia pasti akan kembali setelah sadar tidak punya uang. Tama berjalan ke kamar tidur utama. Kamar itu rapi, tapi ada yang aneh. Di meja samping tempat tidurnya, ia melihat buku catatan kecil Maya yang usang. Buku yang selalu Maya bawa saat kami masih di kontrakan. Di bawah buku itu, tergeletak cincin kawin mereka. Jantung Tama mulai berdebar kencang. Ini bukan reaksi marah biasa. Ia meraih buku itu dan membukanya. Di antara halaman-halaman awal, terselip 2 benda. Kunci kamar hotel dan struk pembelian bunga mawar peach dengan nama Luna. Matanya membesar karena terkejut. Namun, ia lebih terkejut pada halaman terakhir. Itu adalah tulisan tangan Maya, panjang dan rapi. Tama mulai membaca surat terakhir itu. Setiap kata yang dibaca Tama adalah pukulan telak ke jantungnya. Ia membaca bagaimana Maya tahu tentang Luna, bagaimana Maya tahu tentang rencana perceraiannya, dan yang paling menyakitkan, bagaimana Maya merelakan segalanya. "Aku melihat surat perjanjian yang kau siapkan. Aku tidak akan melawanmu di pengadilan. Aku tidak akan memperjuangkan uang kotor yang kau cintai itu." Wajah Tama memucat. Ia tidak menyangka Maya secerdas ini. Dan ia tidak menyangka Maya akan pergi tanpa menuntut sepeser pun. Ia membaca kalimat penutup Maya. "Aku pergi, Tama. Aku pergi untuk menyelamatkan jiwaku, dan juga untuk melepaskanmu. Aku meninggalkanmu dengan keikhlasan." Tama menjatuhkan buku itu di lantai. Rasa marah yang harusnya muncul, kini digantikan oleh rasa malu dan kehampaan yang luar biasa. Ia berhasil memenangkan segalanya. Harta, wanita ambisius,
dan kebebasan dari istri yang ia anggap beban. Tetapi ia kehilangan martabat di mata wanita yang paling ia hargai. Ia bergegas ke ruang tamu, mencari Bunda Siska. "Bu, Maya pergi. Dia meninggalkanku. Dia tahu segalanya," seru Tama panik. Bunda Siska keluar dari kamar. "Pergi? Baguslah. Dia hanya akan menjadi duri dalam dagingmu. Dia akan kembali, Nak. Dia tidak punya apa-apa." "Tidak, Bu. Dia tidak akan kembali. Dia meninggalkan semua harta dan perhiasan yang kubelikan. Dia tidak butuh uang kita. Dia hanya butuh ketenangan," teriak Tama. Tama duduk di sofa mewah itu, memegang surat itu erat-erat. Ia menyadari, di tengah kekayaan emasnya, ia kini adalah pria paling miskin di dunia. Ia kehilangan satu-satunya yang tulus mencintainya, dan ia baru menyadarinya setelah semua terlambat. Rasa penyesalan yang tajam menusuk hati Tama. Ia melihat cincin perak itu, simbol kesederhanaan yang kini terasa lebih berharga dari semua deposito yang ia miliki. Bunda Siska melihat kepanikan Tama, segera mengambil alih kendali. "Tenang, Pratama. Jangan buang waktu memikirkan wanita sentimental itu. Kita harus memikirkan Citra," kata Bunda Siska. "Jika orang tahu istrimu pergi tanpa membawa apa-apa, mereka akan berpikir kau mengusirnya. Citramu sebagai pengusaha sukses akan rusak." Tama terkejut. Ibunya masih saja memikirkan pandangan orang lain. "Tapi Bu, dia memang pergi karena aku mengusirnya. Dia tahu aku merencanakan perceraian." "Diam. Kita akan katakan pada semua orang dia pergi karena alasan pribadi. Mungkin mencari ketenangan. Kita harus buktikan bahwa kau tidak bersalah." Bunda Siska mulai menyusun strategi. Ia segera menghubungi beberapa kerabat, menyebar cerita bahwa Maya sedang berlibur untuk menenangkan diri. Namun, Tama tidak bisa tenang. Kehilangan Maya terasa nyata. Ia mengambil mobilnya dan berkeliling ke kontrakan lama, ke gang sempit yang dulu mereka sebut surga. Pondok itu sudah ditempati orang lain. Kehangatan yang pernah ada telah hilang tak bersisa. Ia mencoba menghubungi nomor ponsel Maya, tetapi nomor itu sudah tidak aktif. Frustrasi, Tama menghubungi Luna. Ia membutuhkan pengalihan. "Luna, aku ada masalah." Maya, kenapa harus membicarakan wanita yang tidak relevan itu, Tama?" Potong Luna dingin. "Kita harus fokus pada proyek dermaga. Jangan biarkan emosimu mengganggu investasi kita. Ingat, aku sedang menghitung potensi kerugian jika kita terlambat." Sikap Luna yang dingin dan fokus pada uang semakin memperjelas perbedaan di antara kedua wanita itu. Luna hanya peduli pada nilai jualnya. Maya peduli pada nilai dirinya. Tama menutup teleponnya. Luna tidak bisa memberinya ketenangan yang ia cari. Ia kembali ke rumah besar itu, yang kini terasa seperti kandang raksasa. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap surat Maya. Ia membaca lagi bagian di mana Maya menyebut masa-masa sulit mereka sebagai yang terbaik. 7 tahun di pondok kecil itu, yang kau anggap memalukan, adalah 7 tahun terbaik dalam hidupku. Penyesalan itu menghantamnya seperti gelombang. Ia telah mendapatkan semua yang ia impikan, uang, kekuasaan, dan pengakuan. Tapi ia harus membayar dengan satu-satunya hal yang tulus ia miliki. Bunda Siska menyadari Tama semakin merana, mencoba meredam penyesalan putranya dengan hadiah baru. "Sudahlah, Nak. Lupakan Maya, kau sudah bebas. Ibu akan carikan wanita baru yang lebih pantas, yang setidaknya sederajat dengan Luna," kata Bunda Siska. Tama hanya menatap ibunya, matanya kosong. Ia tahu, tidak ada wanita yang bisa menggantikan Maya. Ia tidak bisa mencari Maya, dan ia terpaksa menghadapi kekosongan yang ia ciptakan sendiri. Tama mencoba melanjutkan rutinitasnya. Ia bekerja lebih keras, menghabiskan waktu berjam-jam di kantor barunya yang megah, dan bertemu dengan Luna untuk membahas proyek. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri dan pada Bunda Siska bahwa hidup tanpa Maya jauh lebih baik. Namun, setiap sudut rumah itu kini terasa menyiksanya. Saat ia makan malam di meja marmer yang panjang, ia merindukan kehadiran Maya yang cerewet, menanyakan kabarnya, dan memaksanya menghabiskan sayur buatan tangan Maya. Kini ia hanya ditemani Bunda Siska yang terus memuji kehebatan Luna dan mengkritik dirinya. "Pratama, kenapa kau tidak semangat? Luna bilang kau terlihat tidak fokus di meeting tadi. Kau harus profesional," desak Bunda Siska. "Aku hanya lelah, Bu," jawab Tama singkat. Bunda Siska mendengus. "Lelah? Dulu saat kau harus bekerja serabutan, kau tidak pernah selelah ini. Maya benar-benar membuatmu sentimental. Cepat lupakan dia." Tama tahu, Bunda Siska benar tentang satu hal. Dulu, di tengah kesulitan, ia tidak pernah selelah ini. Kelelahan ini bukan fisik, melainkan kelelahan batin karena kehilangan kejujuran dalam hidupnya. Suatu sore, Tama membuka lemari pakaiannya.
Ia melihat deretan jas mahal yang tergantung rapi. Ia meraih salah satu kemeja yang sudah usang, kemeja yang terakhir dijahit Maya di teras pondok kecil mereka. Ia mendekatkan kemeja itu ke hidungnya, berharap masih ada sisa aroma sabun cuci murahan yang dulu Maya gunakan. Aroma yang selalu memberinya kenyamanan. Tiba-tiba, Bunda Siska masuk tanpa mengetuk. "Apa yang kau lakukan dengan kemeja lusuh itu, Pratama?" "Buang, itu hanya sampah. Itu mengingatkan kita pada masa-masa sulit yang memalukan," seru Bunda Siska. Lalu tanpa menunggu jawaban, ia merebut kemeja itu dari tangan Tama dan melemparkannya ke tempat sampah. Tama terkejut dan marah. "Bu, itu kenanganku. Kenapa ibu buang?" "Kenangan? Kenangan buruk. Kau harus fokus pada masa depanmu yang cemerlang. Maya sudah pergi. Berhenti bersikap seperti pecundang yang merindukan kemiskinan," bentak Bunda Siska. Matanya berkobar penuh tekad agar Tama melupakan masa lalu. Tama hanya bisa diam. Ia menyadari betapa Bunda Siska telah berhasil memblokir semua jalan kembali menuju kesederhanaan dan ketulusan. Rumah ini bukan hanya sangkar emas bagi dirinya, tetapi juga benteng yang dibangun ibunya untuk menjauhkan semua yang tulus dari hidupnya. Ia mengambil kunci mobil dan keluar rumah, meninggalkan ibunya yang masih berdiri di kamar. Ia berkendara tanpa tujuan, hingga akhirnya ia berhenti di sebuah taman kota yang ramai. Di sana, ia melihat pasangan muda yang duduk di bangku taman, berbagi sebungkus mie instan dan tertawa riang. Pemandangan sederhana itu menusuk hatinya. Itu adalah gambaran dirinya dan Maya di masa lalu. Saat itu, Tama menyadari dengan pahit. Kekayaan telah memberinya segalanya, kecuali kemampuan untuk merasakan kebahagiaan sejati. Ia merindukan kehangatan pondok kecil itu, yang kini terasa seperti surga yang hilang selamanya. Dan ia tahu, orang yang bertanggung jawab atas kehampaan ini bukanlah Bunda Siska, bukan Luna, tetapi dirinya sendiri. Karena ia memilih kesombongan. Aku kini adalah wanita bebas. Aku memilih jalan yang sepi. Tetapi ternyata jalan itu tidak sesuram yang kubayangkan. Setelah pergi dari neraka harta, aku tinggal bersama Mita, sahabatku, di rumah kontrakan kecilnya. Mita dan suaminya menyambutku dengan tangan terbuka, menawarkan kehangatan yang sudah lama hilang dari hidupku. Di kamar kecil yang kini kujadikan tempat tinggal, aku mengeluarkan mesin jahit bututku. Mesin inilah satu-satunya harta berharga yang kubawa dari pernikahan itu. Simbol pekerjaanku yang dulu Tama anggap memalukan. Aku memutuskan untuk kembali memulai dari nol. Aku menggunakan sisa tabungan recehku untuk membeli kain dan benang. Aku membuka jasa jahit kecil-kecilan dari mulut ke mulut, melayani tetangga sekitar. Setiap jahitan yang kulakukan kini terasa berbeda. Dulu, aku menjahit dengan harapan menyenangkan Tama. Kini, aku menjahit untuk menyelamatkan diriku. Setiap goresan jarum adalah terapi bagi hatiku yang terluka. "Kau terlihat lebih cerah, Syah," kata Mita suatu sore, saat aku sedang mengukur kain. Aku merasa damai, Mit. Meskipun miskin, aku tidak perlu lagi takut dicaci, ditipu, atau diancam. Jawabku, senyumku tulus. Aku tidak pernah lagi menghubungi Tama, dan nomor ponselku tetap mati. Aku ingin benar-benar menghilang dari kehidupannya. Namun, Bunda Siska tidak membiarkanku tenang sepenuhnya. Suatu hari, saat aku sedang mengantar pesanan ke pasar, aku bertemu dengan Bu Lastri, tetangga lama kami. "Maya, syukurlah kau baik-baik saja. Ku dengar dari Pratama dan ibunya kau sedang pergi menenangkan diri," kata Bu Lastri, nadanya penuh keraguan. "Iya, Bu, saya memang sedang mencari kedamaian," jawabku jujur, tanpa menjelaskan detail pengusiran itu. "Hati-hati, Nak. Bunda Siska menyebarkan cerita yang tidak enak tentang masa lalu Pratama. Dia bilang kau dulu dekat dengan pria lain, dan itu yang membuat rumah tangga kalian retak," bisik Bu Lastri, matanya memancarkan rasa kasihan. Mendengar fitnah itu membuat dadaku sesak, tetapi aku sudah siap. Aku ingat ancaman Bunda Siska. Aku tahu dia akan menggunakan senjata itu. "Terima kasih atas informasinya, Bu. Saya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka." "Saya hanya ingin fokus pada pekerjaan saya sekarang," kataku, lalu segera pamit. Aku kembali ke rumah Mita, hatiku sedikit terguncang. Fitnah itu tidak lagi melukaiku separah dulu, tapi aku tahu Bunda Siska berusaha keras untuk menutupi kesalahan putranya dan menjelek-jelekan diriku di hadapan publik. Aku duduk di depan mesin jahitku. Daripada marah,
Aku mengambil buku catatan kecilku. Buku yang berisi surat terakhir yang kutulis untuk Pratama, kini menjadi buku harianku lagi. Aku menulis. Aku tahu Bunda Siska tidak akan diam, Tama. Dia akan terus menfitnahku untuk menjaga citramu. Tapi aku ikhlas. Biarkan saja. Biarkan mereka mendapatkan pengakuan yang mereka inginkan. Karena saat mereka sibuk mencari pengakuan dunia, aku sedang sibuk mencari kedamaian batin. Aku tidak butuh reputasi di mata orang lain. Aku hanya butuh reputasi di mata Tuhanku dan diriku sendiri. Dengan menulis, aku merasa beban itu terangkat. Aku telah melepaskan segalanya, termasuk keinginan untuk membersihkan namaku. Kedamaian yang kurasakan jauh lebih berharga daripada kebebasan dari fitnah. Aku mulai menjahit lagi. Suaraku bernyanyi pelan mengikuti irama mesin. Aku telah memilih jalan ini, jalan kesederhanaan, kejujuran, dan martabat. Aku mulai menjahit lagi. Suaraku bernyanyi pelan mengikuti irama mesin. Aku telah memilih jalan ini, jalan kesederhanaan, kejujuran, dan martabat. Aku menjalani hari-hariku dengan tenang. Rasa sakit karena dikhianati dan difitnah tidak hilang sepenuhnya. Tetapi rasa itu tertutupi oleh kesibukan dan kebahagiaan kecil dari hasil jerih payahku sendiri. Hingga suatu sore, keheningan itu terusik. Mita masuk ke kamar sambil memegang amplop resmi berwarna coklat, berstempel Pengadilan Agama. Wajah Mita terlihat khawatir. "Maya, ini datang dari kurir. Surat untukmu dari pengadilan," kata Mita. Jantungku berdebar. Aku tahu, Tama tidak akan membiarkan kepergianku tanpa penyelesaian formal. Ia harus memastikan dirinya bersih secara hukum, terutama di mata Luna dan rekan bisnisnya. Aku membuka surat itu. Isinya adalah surat panggilan sidang cerai yang diajukan oleh Pratama. Alasan gugatan itu persis seperti yang Tama rencanakan dengan pengacaranya. Istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami dan mengabaikan kewajiban. Gugatan itu juga secara eksplisit menyatakan bahwa aku tidak berhak atas harta Pratama karena aset tersebut berasal dari warisan dan ada bukti bahwa aku sudah mendapatkan kompensasi selama pernikahan. Mita membaca surat itu bersamaku dan ia marah besar. "Ini keterlaluan, Syah. Dia mengusirmu, lalu dia memutarbalikkan fakta. Kau harus melawan. Kau punya hak. Kau menemaninya dari nol. Kita harus mencari pengacara," seru Mita. Emosinya meluap. Aku menaruh surat gugatan itu di meja jahitku, tepat di samping mesin jahit butut yang kubawa. Aku menatapnya. Inilah klimaksnya. Inilah pertarungan yang harus kumilih. Logikaku berteriak, "Lawan, ambil hakmu, biar dia tahu rasa." Tetapi, aku mengingat kembali janji yang kutulis di surat terakhir itu. Aku tidak akan melawanmu di pengadilan, Tama. Aku tidak akan memperjuangkan uang kotor yang kau cintai itu. Aku mengangkat wajahku, menatap Mita dengan senyum tipis, namun penuh tekad. Aku tidak akan melawan, Mita. Aku tidak akan mencari pengacara. Mita menatapku, tidak percaya. "Kenapa, Syah? Kau gila. Ini kesempatanmu." "Ini bukan kesempatan, Mita. Ini adalah jebakan." Jika aku melawan, mereka akan menggunakan fitnah Bunda Siska tentang masa laluku. Kita akan diseret dalam lumpur aib. Aku akan menghabiskan semua tenaga dan uangku hanya untuk membersihkan nama dan menuntut harta yang tidak lagi ku kehendaki. Jelasku. Aku sudah mendapatkan hal yang paling berharga, Mita. Aku mendapatkan kedamaian dan martabatku kembali. Uang tidak akan pernah bisa membeli itu. Aku mengambil pena, lalu menuliskan beberapa baris di halaman buku catatan. Aku memilih damai. Aku memilih kebebasan dari kebencian dan kebohongan yang mendiami rumah itu. Aku akan hadir di sidang, bukan untuk menuntut, melainkan untuk menegaskan bahwa perpisahan ini adalah keinginanku juga, dan aku pergi dengan keikhlasan. Aku sudah membuat keputusan yang paling sulit dan paling menyakitkan bagi dompetku, tetapi paling menenangkan bagi jiwaku. Kini aku hanya menunggu hari sidang. Aku akan menghadapi Pratama di hadapan hukum, bukan sebagai istri yang menuntut, melainkan sebagai wanita yang berharga dan bebas. Hari sidang pertama tiba. Aku datang ke Pengadilan Agama ditemani Mita. Aku mengenakan pakaian sederhana yang kujahit sendiri, yang terasa lebih jujur daripada gaun mewah yang Tama belikan dulu. Saat aku memasuki ruang sidang, aku melihat Pratama sudah duduk di kursi, didampingi pengacaranya yang mahal dan berwibawa. Di belakangnya, Bunda Siska duduk dengan wajah angkuh. Sementara Luna, rekan bisnis yang kini menjadi pasangannya, duduk di samping Bunda Siska.
Mereka semua terlihat sempurna, rapi, mewah, dan percaya diri. Namun, saat mata Pratama bertemu dengan mataku, ada keraguan dan rasa malu yang terpancar. Ia melihat ketenangan di wajahku, sebuah ketenangan yang tak bisa dibeli dengan hartanya. Sidang dimulai. Pengacara Pratama membacakan gugatan dengan nada datar, menekankan bahwa perceraian terjadi karena aku meninggalkan rumah dan tidak kooperatif. Saat giliran majelis hakim meminta tanggapanku, aku berdiri. Aku tidak menggunakan pengacara sesuai keputusanku. Yang mulia hakim, suaraku bergetar sedikit di awal, tapi kemudian menguat. Saya tidak akan membantah gugatan yang diajukan oleh Pratama. Saya setuju untuk bercerai. Ruangan menjadi sunyi. Pratama terlihat terkejut. Ia mungkin mengharapkan perdebatan sengit tentang harta Gonogini. Namun saya ingin memberikan satu pernyataan yang mulia. Lanjutku menatap Pratama. Saya tidak meninggalkan rumah itu tanpa alasan. Saya pergi karena saya diusir, setelah saya tahu bahwa Pratama telah melanggar janji pernikahan kami, dan setelah ibu mertua saya mengancam untuk memfitnah saya dengan kebohongan tentang masa lalu saya. Kata-kataku menusuk. Bunda Siska langsung berbisik keras, "Pembohong!" Tapi pengacara Pratama sigap menahan Bunda Siska. Aku melanjutkan. Suaraku dipenuhi keikhlasan yang dalam. Saya tidak menuntut sepeser pun dari harta Pratama, termasuk harta warisan yang menjadi sumber kehancuran pernikahan kami. Saya tidak menuntut nafkah, tidak menuntut rumah, dan tidak menuntut perhiasan yang ia belikan. Saya hanya ingin satu hal. Aku berhenti sejenak, menatap Pratama lurus-lurus. Ia menundukkan kepala, tidak sanggup menatapku. Saya ingin Pratama mengakui di hadapan majelis hakim bahwa saya pergi demi martabat saya, dan bahwa saya melepaskan semua hak harta saya demi kedamaian batin. Saya ingin kebebasan dari ikatan yang penuh kebohongan ini. Permintaanku yang hanya menuntut pengakuan dan pelepasan total mengejutkan semua orang. Ini adalah tindakan seorang wanita yang memilih martabat di atas kekayaan. Majelis hakim menoleh ke Pratama. Saudara Pratama, apakah Anda menyanggupi pengakuan ini? Pratama mengangkat kepalanya. Matanya terlihat merah, penuh penyesalan. Ia tahu, dengan mengakui hal ini, citranya akan ternoda. Tapi ia juga tahu, ia harus membayar harga atas ketulusan yang dibuangnya. Ia berdeham, lalu menjawab lirih. "Yah, Yang Mulia, saya mengakui bahwa Maya pergi karena dia dihadapkan pada situasi yang sulit, dan saya menerima keputusannya untuk tidak menuntut harta apapun. Pengakuan itu, walau diplomatis, adalah kemenangan bagiku. Aku sudah mendapatkan pengakuan atas pengusiran." Sidang diakhiri dengan kesepakatan cerai yang akan diketok palu pada sidang berikutnya. Saat aku berjalan keluar dari ruangan, aku tidak melihat ke arah Pratama, Bunda Siska atau Luna. Aku hanya melihat Mita yang tersenyum bangga padaku. Aku telah menjual segalanya demi martabatku, dan aku tahu harga yang kubayar itu sepadan. 2 minggu kemudian, palu hakim diketuk, mengakhiri secara resmi pernikahan kami. Aku kini adalah Maya, seorang wanita bebas, tanpa gelar istri Pratama, dan tanpa beban utang batin. Aku keluar dari gedung pengadilan dengan Mita. Tidak ada air mata, hanya rasa lega yang mendalam. "Selamat Syah, kau resmi bebas," bisik Mita sambil memelukku. "Terima kasih Mit, kau adalah malaikat penyelamatku," jawabku. Senyumku tulus. Aku kembali ke rumah kontrakan Mita dan segera fokus pada pekerjaanku, jahitan damai. Dengan bantuan Mita, aku mulai berani menerima pesanan yang lebih besar. Aku bekerja keras, tetapi setiap lelah yang kurasakan terasa murni dan jujur. Di balik mesin jahit bututku, aku merasa lebih kaya daripada saat aku berada di Istana Pratama. Aku memiliki ketenangan, aku memiliki pekerjaan yang kubanggakan, dan yang terpenting, aku memiliki diriku seutuhnya. Aku sadar, perjuanganku sekarang bukan lagi untuk melawan Pratama, tetapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa kebahagiaan sejati tidak memerlukan warisan, emas, atau persetujuan siapapun. Sementara Maya menemukan kedamaian, Pratama justru semakin terjerat. Ia kini hidup dengan Luna di rumah warisan itu. Luna, sebagai nyonya rumah baru, segera mengambil alih seluruh kendali, mulai dari mengatur keuangan hingga mengganti semua dekorasi yang dianggapnya kurang berkelas.
Bunda Siska yang kini harus tunduk pada selera Luna yang mahal dan dingin merasa semakin tidak nyaman. Luna memperlakukan Bunda Siska dengan hormat yang penuh jarak, bukan dengan kehangatan atau kepatuhan seperti yang diharapkan Bunda Siska. Pratama sendiri meskipun secara fisik bersama Luna, pikirannya terus-menerus kembali pada surat terakhir Maya. Setelah sidang, penyesalan itu berubah menjadi beban yang nyata. Pengakuan di pengadilan itu, meskipun terpaksa, kini menghantuinya. Suatu malam Pratama duduk di ruang kerjanya. Ia meraih buku catatan kecil Maya yang ia simpan. Ia membaca lagi kata-kata Maya. 7 tahun di sini, di Istana Emas ini, adalah 7 tahun terburuk. Karena di sana, kau adalah suamiku. Di sini, kau hanya orang asing yang angkuh. Ia melihat keluar jendela. Hujan turun. Rintik hujan mengingatkannya pada gerimis di teras pondok kecil mereka. Ia merindukan Aisyah yang sederhana, yang mencintai dirinya sebelum hartanya. Luna masuk, mengenakan gaun sutra yang indah. Tama, kenapa kau di sini? Kita harus segera bersiap untuk pesta amal di klub malam ini, katanya. Suaranya terburu-buru, tanpa melihat air muka Pratama. Pratama menatap Luna. Aku lelah, Luna. Bisakah kita tidak pergi? Tidak pergi? Jangan konyol, Tama. Ini adalah acara networking penting. Kau harus tampil. Kita sudah mengeluarkan banyak uang untuk acara ini. Balas Luna ketus, tanpa empati sedikit pun. Pratama menghela napas. Luna benar-benar hanya peduli pada citra dan keuntungan. Ia menyadari betapa munafiknya hidup barunya. Di satu sisi, ia berhasil menjadi pengusaha sukses. Di sisi lain, ia hidup dalam penjara kemewahan, di mana setiap tindakannya diatur demi kepentingan status dan uang. Ia tahu, ia telah membuang cinta tulus yang bisa memberinya kebahagiaan abadi, demi kekayaan yang hanya memberinya kehampaan. Inilah set ending yang sudah ia tetapkan sendiri. Hidup dalam penyesalan yang tak terucapkan, di tengah dinding-dinding emas yang terasa semakin sempit. Penyesalan Pratama semakin dalam, namun ia tidak bisa kembali. Akankah ada insiden yang membuat Pratama dan Maya bertemu kembali? Dan bagaimana Bunda Siska akan bereaksi terhadap perpisahan kedua putranya yang gagal membawa kedamaian? Aku tahu, ia telah membuang cinta tulus yang bisa memberinya kebahagiaan abadi, demi kekayaan yang hanya memberinya kehampaan. Inilah set ending yang sudah ia tetapkan sendiri. Hidup dalam penyesalan yang tak terucapkan, di tengah dinding-dinding emas yang terasa semakin sempit. Aku kini disibukkan oleh pesanan jahit yang kian banyak. Berkat ketekunanku dan bantuan promosi dari Mita, jahitan damai mulai dikenal. Aku bahkan sudah bisa menabung sedikit demi sedikit untuk modal yang lebih besar. Meskipun aku sudah resmi bercerai dan hidup damai, takdir kadang menjemput dengan cara yang tak terduga. Suatu sore, aku harus mengantar beberapa jahitan ke rumah pelanggan yang letaknya tak jauh dari kawasan elit, tempat Pratama tinggal. Aku memutuskan untuk berjalan kaki, karena jaraknya tidak terlalu jauh dari halte bus. Saat aku berjalan di pinggir jalan yang teduh, tiba-tiba sebuah mobil sedan mewah hitam melintas perlahan di sampingku. Mobil itu sangat familiar. Itu adalah mobil baru Pratama, yang ia banggakan saat pertama kali dibeli. Jantungku berdebar kencang. Aku segera menundukkan kepala, berharap ia tidak melihatku. Aku tidak ingin ada konfrontasi lagi. Aku sudah terlalu damai untuk kembali terlibat dalam drama. Namun mobil itu berhenti. Jendela mobil diturunkan. Bukan Pratama, melainkan Bunda Siska yang duduk di kursi penumpang. Wajahnya terlihat keriput dan kelelahan. Tidak seangkuh saat terakhir kali kami bertemu. "Maya?" panggil Bunda Siska. Suaranya terdengar ragu dan lemah, jauh dari nada membentak yang kukenal. Aku terpaksa berhenti dan mengangkat wajahku. "Iya, Bunda." Bunda Siska menatapku dari ujung rambut hingga kaki. Ia melihatku membawa tas kain berisi jahitan. Pakaianku sederhana, dan wajahku yang kini dihiasi ketenangan yang tidak ia sangka akan kutemukan. Kenapa kau masih menjahit di tempat seperti ini?" tanyanya. Nadanya bukan menghina, melainkan keheranan. "Kenapa kau tidak meminta Pratama memberimu modal yang lebih besar? Kau kan bisa menuntut hakmu di pengadilan." Aku tersenyum tipis. "Saya sudah memilih, Bunda.
Saya tidak menuntut apa-apa karena saya sudah mendapatkan yang saya butuhkan. Saya mendapatkan kebebasan dan kedamaian hati. Bunda Siska terdiam. Mata tuanya memancarkan kesedihan. Kau bahagia, Maya? Bisiknya. Pertanyaan itu membuatku tersentuh. Aku tahu, pertanyaan itu bukan hanya ditujukan padaku, tetapi juga sebagai refleksi atas kebahagiaan putranya yang kini hilang. Saya damai, Bunda. Itu lebih dari cukup. Jawabku lembut. Sebelum aku bisa berkata lebih jauh, Bunda Siska segera mengangkat tangannya, seolah ingin menghentikan percakapan. Sudahlah, pergi, Mai. Jangan ganggu, Pratama. Dia sedang banyak masalah. Katanya, raut wajahnya berubah menjadi cemas yang nyata. Ia segera menutup kaca mobil, dan mobil itu melaju kencang, meninggalkan aku sendirian di pinggir jalan. Aku terdiam di sana. Aku tahu, masalah yang dimaksud Bunda Siska pasti berkaitan dengan Luna dan kekayaan itu. Aku merasa sedikit iba. Bukan karena ia ibu mertuaku, tetapi karena ia adalah seorang ibu yang melihat anaknya terjerumus dalam kehampaan. Pertemuan singkat itu menguji ikhlasku. Aku bisa saja merasa menang, tetapi aku memilih untuk mendoakan mereka dalam hati. Aku sudah memilih untuk tidak menyimpan dendam, karena dendam adalah rantai yang akan mengikatku kembali pada neraka yang baru saja kutinggalkan. Aku melanjutkan langkahku, membawa jahitan di tangan. Langkahku terasa ringan, sebab aku telah menguasai ujian terbesar, mengikhlaskan kesakitan tanpa mengharapkan balasan penderitaan dari orang lain. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuanku yang singkat dengan Bunda Siska. Aku benar-benar fokus pada jahitan damai. Bisnisku tumbuh perlahan, memberikan penghidupan yang stabil dan damai. Aku bahkan sudah bisa menyewa ruang kecilku sendiri, tidak lagi merepotkan Mita. Aku jarang memikirkan Pratama. Hidupnya sudah bukan lagi urusanku. Namun, dunia itu sempit, dan kabar buruk seringkali berjalan lebih cepat daripada kabar baik. Suatu malam, Mita datang ke tempat jahitku dengan wajah serius. Maya, aku dengar kabar dari Bu Lastri, tetangga lama kita. Ini tentang Pratama, kata Mita, ragu. Ada apa, Mit? Aku harap dia baik-baik saja, jawabku, meskipun hatiku sudah siap mendengar apapun. Pratama dan Luna, mereka berpisah, kata Mita. Bukan hanya itu, rupanya proyek investasi besar yang mereka tangani bersama mengalami kerugian parah. Luna menuntut pembagian aset yang jauh lebih besar karena dia mengklaim Tama melakukan kesalahan manajemen. Jantungku tidak lagi berdebar kencang, hanya terasa dingin. Kerugian? Tuntutan? Mita melanjutkan. Bunda Siska sekarang benar-benar terpuruk. Dia bilang Luna itu tidak punya hati. Dia membawa pergi sebagian besar uang Pratama. Bahkan, Bunda Siska sempat menuduh Luna adalah penipu yang sudah merencanakan ini sejak awal. Aku mendengarkan dengan tenang. Aku tahu, Luna adalah wanita ambisius yang hanya melihat nilai jual Pratama. Aku tahu, Bunda Siska akan menyalahkan siapapun kecuali putranya sendiri. Dan yang paling menyedihkan, lanjut Mita, Pratama sekarang harus menjual rumah warisan itu. Dia tidak sanggup membayar tuntutan Luna dan menutupi kerugian. Dia harus kembali ke rumah lama Bunda Siska. Aku menutup mata sejenak, membayangkan rumah mewah itu, neraka harta yang menjebak kami. Rumah itu kini dijual, mengakhiri semua kesombongan dan kebohongan yang pernah ada di dalamnya. Aku membuka mata. Aku tidak merasa bahagia atas penderitaan Pratama, tetapi aku merasa bersyukur atas keputusanku dulu. Jika aku memilih bertahan dan menuntut harta, aku pasti akan ikut terseret dalam kehancuran finansial ini. Aku mengambil buku catatan kecilku, yang kini penuh dengan catatan bisnis dan ide jahitan, bukan lagi curahan hati tentang Pratama. Aku menulis, Tuhan selalu adil. Aku melepaskan harta yang kucintai, dan aku mendapatkan kedamaian. Pratama mencintai harta itu lebih dari segalanya. Dan harta itu pula lah yang kini merenggut ketenangan dan sebagian besar hidupnya. Aku tidak butuh dendam, karena kehidupan telah memberikannya pelajaran yang jauh lebih menyakitkan daripada tuntutan pengadilan. Aku sudah bebas. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku terperangkap dalam sangkar walau terbuat dari emas. Aku menutup buku itu. Pratama kini harus kembali ke titik awal. Tetapi perbedaannya, dulu ia kembali bersamaku, penuh harapan. Sekarang ia kembali sendirian, ditemani penyesalan dan kehampaan.
Kabar tentang kejatuhan Pratama menyebar cepat. Ia menjual rumah warisan itu dengan harga di bawah pasar untuk membayar utang dan mengakhiri tuntutan Luna. Ia dan Bunda Siska terpaksa kembali ke rumah Bunda Siska yang sederhana, tempat mereka memulai ambisi. Aku tidak pernah mencari tahu lebih jauh. Tetapi aku sering mendengar bisik-bisik dari Bu Lastri bahwa Pratama terlihat sangat berbeda. Ia menjadi pendiam, lesu, dan matanya selalu memancarkan kesedihan. Bunda Siska yang dulu angkuh, kini terlihat rapuh dan sering menangis. Aku sadar, Bunda Siska adalah korban dari kesombongannya sendiri. Ia mendorong putranya pada kekayaan, dan kekayaan itu pula lah yang menghancurkan putranya. Suatu sore aku sedang membereskan kain di tempat jahitku. Tiba-tiba ada ketukan pelan di pintu. Aku membuka pintu. Di sana berdiri seorang anak laki-laki kurir, memegang sebuah amplop coklat kecil. "Maaf Bu, ini surat dari Bapak Pratama. Dia meminta saya mengantarnya langsung kepada Ibu," kata anak itu. Tanganku gemetar saat menerima surat itu. Ini adalah kontak pertama kami sejak sidang. Aku menutup pintu dan duduk di kursi jahitku. Mita yang melihat ketegangan di wajahku segera mendekat. "Jangan dibaca kalau kau tidak mau, Syah," bisik Mita. "Aku harus membacanya, Mit. Ini adalah bagian terakhir dari bab hidupku," kataku lalu merobek amplop itu perlahan. Surat itu ditulis tangan. Tulisannya terlihat kacau dan terburu-buru. "Maya, Aku tahu aku tidak punya hak untuk menghubungimu. Aku menulis ini hanya untuk mengatakan, aku minta maaf. Aku bodoh, sombong, dan aku membuang hal terindah yang pernah kumiliki. Aku menukar ketulusanmu dengan kehampaan yang terasa dingin. Luna merenggut hampir segalanya dariku. Tapi kau pergi tanpa mengambil apa-apa. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Aku membaca surat terakhirmu setiap hari. Kau benar. 7 tahun di pondok kecil itu adalah kebahagiaan sejati. Rumah ini sekarang terasa seperti makam. Aku melihatmu dari kejauhan, saat kau sedang menjahit. Kau terlihat damai. Aku bahagia kau menemukan kedamaian itu, walau bukan bersamaku. Aku tidak tahu bagaimana aku akan menjalani hidupku sekarang. Aku hanya berharap Tuhan bisa mengampuniku. Selamat tinggal, Maya. Terima kasih atas kemeja yang kau jahit. Terima kasih atas semua janji yang kuingkari." Air mataku menetes, membasahi tinta di surat Pratama. Ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan, karena penyesalannya telah sampai. Ia akhirnya mengakui kesalahannya, walau sudah sangat terlambat. Mita memelukku erat. "Kau sudah bebas, Syah. Dia sudah mendapatkan balasannya." Aku mengangguk. Aku menaruh surat itu di atas mesin jahitku, bersebelahan dengan buku catatanku. Aku tidak akan membalas surat itu. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Perpisahan kami sudah tuntas di meja hijau dan di hatiku. Sad ending ini bukan hanya milik Pratama, tetapi juga milik kami berdua. Ia kehilangan cinta dan harta. Aku kehilangan cinta tetapi mendapatkan kedamaian abadi. Aku menatap surat Pratama, lalu beralih menatap cincin perak kami yang kutinggalkan di sana dulu. Aku tahu, penyesalan Pratama memang tulus, tetapi penyesalan itu tidak bisa mengembalikan waktu. Aku mengambil surat itu, melipatnya rapi, dan menyimpannya di bagian terdalam buku catatan kecilku. Surat terakhir yang kini menjadi epitaf, batu nisan bagi cinta kami yang terkubur oleh kesombongan. Aku mengambil mesin jahitku. Suara mesin itu adalah satu-satunya melodi yang kuinginkan dalam hidupku. Aku mulai bekerja, menjahit, mengukir masa depan yang kubangun sendiri, tanpa campur tangan warisan atau fitnah. Pratama menjalani sisa hidupnya dalam kehampaan yang nyata. Ia kembali ke rumah lama, hidup bersama Bunda Siska yang kini tak lagi sombong, melainkan dihantui rasa bersalah. Mereka mendapatkan pelajaran terberat. Kekayaan yang diperoleh dari warisan tanpa keringat sendiri seringkali hanya menjadi kutukan yang merusak jiwa. Pratama kehilangan kemewahan, tetapi yang lebih menyakitkan, ia kehilangan kehangatan dan ketulusan yang pernah ia remehkan. Ia kini memiliki uang yang cukup untuk hidup, tetapi ia harus hidup dengan memori pahit bahwa ia telah membuang kebahagiaannya dengan tangannya sendiri. Sementara itu, Maya tidak pernah melihat ke belakang.
Ia membangun kembali hidupnya, menjahit jahitan damai, dan menemukan bahwa harta sejati adalah kebebasan dari keinginan dan kedamaian hati. Ia adalah contoh wanita yang memilih martabat di atas kekayaan, dan pada akhirnya dialah pemenang sejati dalam kisah ini. Kisah dari pondok cinta ke neraka harta berakhir dengan perpisahan abadi. Pratama dan Maya menempuh dua jalan yang berbeda. Pratama di jalan kemewahan yang sunyi dan penuh penyesalan, Maya di jalan kesederhanaan yang damai dan tulus. Warisan itu seharusnya menjadi anugerah, tetapi bagi Pratama, ia menjadi cermin yang menunjukkan betapa buruknya sifat manusia saat diuji oleh keserakahan. Pelajaran. Jangan pernah menukar cinta yang tulus dan kesetiaan tanpa syarat dengan kesombongan yang didorong oleh harta. Sebab, saat harta itu hilang, yang tersisa hanyalah penyesalan di tengah kehampaan. Inilah akhir dari kisah menyayat hati Maya dan Pratama. Kisah ini adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada luasnya istana yang kita tinggali, melainkan pada lapangnya hati yang kita miliki. Pesan untukmu, jika kamu memiliki pasangan yang mencintaimu di masa sulit, jangan pernah lukai hatinya di masa jaya. Bagaimana perasaanmu setelah membaca akhir kisah ini? Apakah penyesalan Pratama sudah setimpal? Jangan lupa untuk like kisah ini, komen pelajaran apa yang kamu dapatkan, dan yang terpenting, subscribe, ikuti channel Pena Kehidupan untuk kisah-kisah yang menguras emosi dan penuh hikmah lainnya.